benarkah Nabi Sulaiman meninggal di Indonesia? Berdasarkan buku-buku sejarah, selama ini Candi Borobudur merupakan bangunan megah peninggalan Raja Sailendra. Namun, setelah dilakukan penelitian dan kajian yang mendalam oleh seorang pakar matematika Islam, Profesor Dr. Kiai Haji Fahmi Basyah Hamdi, ternyata di candi itu ada bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Pernyataan tersebut tentunya cukup mencengangkan. Dikutip dari kabar Makkah, Fahmi Basyah menyebutkan jika Nabi Sulaiman alaihissalam atau Salomo, Raja Israel, meninggal di Indonesia, tepatnya di Borobudur, Jawa Tengah. Pernyataan yang cukup mengejutkan ini bukan tanpa alasan, dikarenakan Basyah sudah melakukan penelitian selama 33 tahun dan membukukan hasil penemuannya dalam buku yang berjudul Borobudur dan Peninggalan Nabi. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa Nabi yang lahir sekitar 975 sampai 935 sebelum Masehi itu tidak meninggal di Rahbam, Baitul Maqdis, Palestina, melainkan di puncak Borobudur. Mengapa Qiyam nomor 6 yang ada di Candi Borobudur dibiarkan kosong, tidak ada tamasilnya? Karena Nabi Sulaiman wafat di sini, tegas Kiai Haji Fahmi Basyah sambil merujuk pada relief seseorang memegang tongkat di lantai 3 dari atas Borobudur. Basyah pun menguatkan teori yang ditemukannya dengan mengutip ayat Al-Quran. Maka, tatkala ia telah tersungkur, nyatalah bagi jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib itu tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan, mendapatkan tempatnya. Dengan teori tersebut, Basyah tak menjungkir balikan keyakinan masyarakat, namun juga menawarkan wacana baru tentang silsilah Nabi Sulaiman. Disebutkan bahwa ibu dari Nabi Sulaiman, yakni Batseba binti Eliam, merupakan orang Jawa. Tak heran jika janda Uria orang Het yang dinikahi oleh Raja Daud menamakan anaknya Sulaiman, yang artinya hamba yang baik. Berdasarkan dalam bahasa Jawa, Sulaiman diambil dari kata su dan man, yang artinya hamba yang baik. Hal ini sama persis dengan firman Allah dalam surat 38 ayat 30 yang menyebutkan bahwa Sulaiman adalah sebaik-baiknya hamba. Selain itu, Basyah juga mengungkap bahwa situs Borobudur yang merupakan peninggalan umat Buddha tidak seluruhnya benar. Ini karena relief yang terdapat di Borobudur ada dalam kitab Zabur. Kalau ada orang mengatakan bahwa sebagian kisah Buddha ada di Borobudur, berarti kisah Buddha ada dalam kitab Zabur, atau sebagian dari Zabur digambarkan di sini di Borobudur. Tegasnya, Fahmi menjelaskan peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman bisa terdapat di mana saja, termasuk di Indonesia, jika merujuk kepada bukti yang ada. Kerajaan Daud yang diwarisi Nabi Sulaiman bisa berada di mana saja, terangnya, sambil menunjuk negeri Sabah yang hilang di zaman Nabi Sulaiman berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Jejak peninggalan Nabi Sulaiman dan Sang Ratu Bilqis. Ada dua jejak peninggalan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis di Indonesia, yaitu Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, dan situs Istana Ratu Boko di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Meski temuan itu belum menjadi bukti kebenaran sejarah yang valid, benar, dan empiris, tetapi sejumlah kalangan meyakininya ada beberapa bukti yang menguatkan bahwa Candi Borobudur dan Candi Ratu Boko merupakan peninggalan bersejarah sisa-sisa kerajaan besar Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Dari segi bahasa, nama Sleman diambil dari kata Nabi Sulaiman. Ratu Boko atau Baka dikaitkan dengan Balqis, sehingga kemungkinan Ratu Baka adalah Ratu Bilqis. Wonosobo atau Wanasaba diambil dari sebuah tafsir Al-Quran. Sungguh untuk Sabah pada tempat mereka ada ayat, dua hutan pada sebelah kanan dan kiri. Wanasaba diambil dari kata Wana dan Sabah yang artinya hutan Sabah atau Ala Sabah. Hutan Sabah itulah hutan tropis terbesar di dunia yang hanya ada di Indonesia.
Bahkan di kawasan Candi Borobudur terdapat suatu daerah yang bernama Salaman yang mengejutkan. Ada sebuah relief Manuhara di Candi Borobudur yang menggambarkan seorang perempuan menjinjing roknya. Seperti yang saya katakan bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman di Indonesia. Candi Borobudur adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah dengan ketinggian mencapai 35 meter dengan luas 15.000 meter persegi. Candi Borobudur merupakan monumen Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur dibangun untuk tempat suci umat Buddha, sekaligus sebagai tempat ziarah yang menuntun manusia dari nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Kendati demikian, terkait asal-usulnya, ada yang menyebutkan bahwa Candi Borobudur merupakan warisan Nabi Sulaiman. Lantas, apa benar Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman? Teori yang menyatakan Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman menuai banyak pro dan kontra. Salah satu tokoh yang mendukung pendapat bahwa Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman adalah matematikawan dan pendakwa Islam Kiai Haji Fahmi Basya. Bahkan ada sejumlah bukti yang dijabarkan dan dijadikan alasan di balik teori Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Berikut ini teori-teori yang mendukung pernyataan tersebut. Patung yang dibuat jin. Dalam kisah Nabi Sulaiman ada tamasil, yaitu patung atau relief yang dibangun oleh jin. Konon, patung dan relief ini masih ada sampai sekarang dan bisa dilihat di dinding Candi Borobudur. Berdasarkan cerita, patung itu belum tuntas diselesaikan, yang disebut Unified Solomon, yang kisahnya tertuang dalam Al-Quran Surat Saba ayat 14. Relief Nabi Sulaiman berbicara dengan hewan. Teori kedua dilatar belakangi oleh kisah Nabi Sulaiman diberi mukjizat untuk bisa berbicara dengan burung. Konon, reliefnya ada pada Candi Borobudur dan juga terkandung dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 20-22. Relief tabut. Ada pula relief di Candi Borobudur yang menggambarkan tabut atau peti yang berisi warisan Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman. Berdasarkan dari kabar yang beredar, di dalam tabut tersebut ada kitab Zabur, Taurat, dan tongkat Nabi Musa. Uniknya, tabut tersebut dijaga oleh orang yang sama seperti yang ada dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah. Ada lempengan emas bergambar. Disebut bahwa pada Candi Borobudur terdapat gambaran yang identik dengan simbol-simbol Islam. Misalnya, pada bangunan Candi Borobudur ada lempengan emas bergambar yang diyakini merupakan warisan dari Nabi Sulaiman. Lalu, Nabi Sulaiman menyuruh jin untuk menduplikat gambar tersebut ke dinding baru Candi Borobudur supaya tidak hilang. Kisah Ratu Saba. Selanjutnya ada kisah yang menyebutkan tentang Ratu Saba dan rakyatnya yang menyembah matahari dan bersujud kepada sesama manusia. Saba berarti berkumpul atau tempat berkumpul. Candi Ratu Boko dipercaya menjadi tempat berkumpulnya para manusia saat itu yang letaknya sekitar 36 km dari Borobudur. Konon, ada satu stupa tertinggal di Keraton Boko yang menyebabkan ada satu tempat di Borobudur yang kosong, tidak ada stupanya. Hal itu mendorong argumen bahwa Borobudur dipindahkan dari Boko pada zaman Nabi Sulaiman dengan kekuatan super dan ada bantuan jin. Tamasil belum selesai. Konon, tamasil pada Candi Borobudur masih belum selesai karena jin menghentikan pekerjaannya setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia. Setelah selesai, jadilah tamasil atau relief berbentuk singa. Padahal pada masa itu singa masih belum dikenal di Nusantara. Beberapa tokoh percaya bahwa teori-teori ini mendukung pendapat bahwa Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman, salah satunya Fahmi Basya. Namun, tidak sedikit budayawan yang dengan tegas menyatakan bahwa Candi Borobudur bukan peninggalan Nabi Sulaiman.
Hal ini karena teori tersebut berlawanan dengan apa yang selama ini sudah jadi pendapat intelektual yang dipakai rujukan pengetahuan sejarah bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan dinasti Syailendra pada masa kerajaan Mataram kuno. Terlebih lagi, teori-teori tersebut disampaikan berdasarkan keyakinan agama, sedangkan arkeolog dan sejarawan melihat berdasarkan fakta dan temuan yang sudah teruji secara keilmuan. Bahkan, Candi Borobudur sudah dijadikan sebagai objek penelitian oleh para ahli, baik dari dalam maupun luar negeri, dan belum ada satupun yang pernah menyebutkan bahwa Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Candi Borobudur juga dibangun dengan tujuan sebagai bukti kejayaan dan kehormatan kerajaan Mataram kuno. Sejarawan Belanda J.K. Kasparis juga mengemukakan bahwa Candi Borobudur pada hakikatnya menggambarkan tentang filsafat agama Buddha.